Kalau saya salam nengok ke sebelah kanan, saya ingat zaman dulu saya senyum. Zaman dulu saya jadi orang jahiliyah nyembah berhala. Saya bikin Tuhan, bikin patung dari roti. Bikin patung dari kue tar. Capek saya sembah, saya lapar, saya potong hidungnya, saya makan. Saya potes kupingnya, saya makan. Saya potong tangannya, saya makan. Lama-lama Tuhan saya habis, saya makan sendiri. Kok lucu gitu ya, unik gitu. Oh iya. Lalu kenapa nengok sebelah kiri kau sering nangis bersedih Umar? Saya ingat anak saya Tuhan Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa awliya'i wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlasin, khususan musannif tafsir surah Yasin li Syekh Hamamiz Zada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir. Para bapak, ibu dan saudara-saudara yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, serangkaian ibadah telah kita laksanakan baik yang wajib maupun yang sunnah. Bahkan Allah telah mengembalikan kehidupan kita di dunia ini setelah Allah mematikan sesaat. Maka ketika kita bangun dari tidur kita memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa ilaihi. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana, setelah mematikan kita. Berarti tidur itu seakan-akan Allah matikan kita. Maka ada kalimat an-naumu nisful maut. Tidur itu setengah dari mati. Berarti orang yang kebanyakan tidur dikit lagi ngomong begitu saya. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang buat kita semua. Amin.
Para bapak, ibu dan saudara, baiklah kita lanjutkan taklim kita mengenai tafsir surah Yasin, dan kita telah sampai pada ayat wadrib lahum mathalan ashabal qaryah id ja'ahal mursalun, di mana telah diutus dua orang dari pengikutnya Nabi Isa yang terkenal dengan nama kaum Hawariyin yang jumlahnya sebanyak 12 orang. Itu kaum Hawariyin, namanya pengikut Nabi Isa alaihis. Diutus dua orang ini, masalan ashabal qaryah idja'ahal mursalun. Diutus dua orang ini ke suatu negeri, ke suatu daerah, ya, yang daerah itu bernama Intokiyah. Jadi negeri itu bernama negeri Intokiyah. Ketika mau memasuki gerbang daripada negeri itu atau daerah itu, bertemu dengan seorang yang bernama Habib Nazar. Kemudian bertanya, siapa engkau? Saya adalah utusan Nabi Isa. Untuk apa engkau datang? Untuk menyebarkan agama yang benar, mengajak manusia dari menyembah berhala, menyembah kepada Allah Subhanahu. Kemudian ini ulangan bulan yang lalu ini. Kira-kira masih ingat apa enggak? Masih. Ingat sama orangnya. Kalau Pak Haji Paujan ingat. Soalnya di situ ada lambang PAN, ada lambang Muhammadiyah. Iya. Matahari 12 sinar ya. 12 sinarnya dia. Pengikut Nabi Isa. Allahumma salli ala Muhammad. Engkau ini siapa? Untuk apa engkau datang? Saya ini adalah utusannya Nabi Isa, menyebarkan agama yang benar, mengajak manusia agar jangan lagi menyembah berhala, berubah menjadi menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau kau seorang Rasul, mana buktinya? Apa kehebatanmu? Apa kebisaanmu? Insya Allah saya bisa begini. Nah, disebutin dah tuh kehebatannya. Akhirnya kebetulan si Bani Nazar ini punya seorang anak yang sedang sakit, ya. Anaknya sedang sakit, kemudian datanglah dua utusan ini dan alhamdulillah disembuhkan dalam waktu yang singkat dengan izin Allah Subhanahu. Nah, sampai situ kemarin ya. Masih ingat? Ingat ya. Bapak-bapak kan ingatannya kuat. Apalagi ibu-ibu. Kuat ya bu ingatannya ya? Kuat. Sama duit. Iya. Sama duit mah ingat banget ya bu ya. Apalagi ibu-ibu mah Masya Allah pinter banget. Tuh pinter nyari duit ibu-ibu mah. Makanya biar pengen hidup nikmat Pak, cari istri yang pinter nyari uang. Ibu-ibu kelihatan pinter nyari uang ini. Uang di mana aja ketemu dicari. Sampai suaminya naruh duit di sini ketemu, naruh duit di sini ketemu, sampai duit diselipin di mana aja ketemu tuh. Kata istrinya, "Pak, iya mah. Ini duit apaan kau ada di sini tumben?" "Di mana mah?" "Di sini." "Duit apaan ini?" "Duit sial mah." "Emang apa duit sial?" "Sial tuh duit gue umpetin masih ketemu aja." Allahumma sholli ala Muhammad. Yang hanya pelan-pelan ya, ada sedikit gangguan sama saraf ini belakang. Dikata dokter tulang mah saraf kejepit begitu. Orang segede gini masih kejepit aja sarafnya. Tapi sekarang udah agak mendingan. Kemarin hari pertama itu pada saat hari Kamis subuh 3:30 itu nggak bisa digerakin ya. Hampir digotong, waduh saya repot kalau gotong segede gini gimana ini. Tapi sekarang alhamdulillah walaupun diseret-seret masih bisa gitu ya. Maka tadi saya sholatnya di belakang, saya takut nggak sempurna saya berdiri dan segala macamnya, takut mengganggu jamaah yang lain. Kata pengurus siapin kursi aja Ustadz, lah tadi liatin orang malah pakai kursi. Jadi walaupun
perih-perih atau nyeri-nyeri saya tahan sedikit. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai situ berarti kemarin ya. Baiklah kita lanjutkan. Nah, kemudian saudara ya, setelah dua utusan tadi bisa melakukan apa yang diinginkan oleh Bani Nazar, menyembuhkan anaknya yang sakit, maka ya tersebarlah berita ini kemana-mana. Fa'amma habiba biha fashama khabara fil madinah wa syakallahu ta'ala aidihima kathiran minal marada. Ternyata berita ini semakin tersebar karena si Bani Nazar ini menceritakan kemana-mana ya, bahwasanya ada orang hebat, ada orang sakti yang bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa membuat orang buta bisa melihat. Itu kan bukti-bukti mukjizatnya Nabi Isa, menyembuhkan orang sakit, bisa membuat orang buta jadi melihat, kemudian bisa bahkan bisa lagi itu menghidupkan orang yang sudah mati. Itu mukjizat ya, mukjizat ya. Kalau kita ya belum bisa gitu. Maka Fir'aun ngomong begitu dulu. Fir'aun itu kan sampai berkata, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kamu yang maha tinggi. Maka ketika ditanya oleh rakyatnya, wahai Tuan Raja, kalau memang Tuan Raja itu orang yang hebat, bahkan Tuhan itu kan bisa menghidupkan, bisa mematikan manusia, apakah Tuan Raja bisa? Nah, ini Fir'aun. Jadi kalau dalam sejarah Mesir, ternyata orang yang elektabilitasnya paling tinggi Fir'aun. Berdasarkan survei semua lembaga. Loh iya. Iya, waktu itu. Ya, tapi kan gak disukai sama Allah, kan gitu kan. Ya, gak disukai sama Allah. Ya. Ya. Kalau memang Tuan Raja itu sebagai Tuhan, Tuhan itu kan bisa menghidupkan, iya, bisa mematikan. Ceritanya suara raja kan gede tinggi kan, masa raja cempleng kan gitu. Fir'aun ceritanya ini imagery, ini Pak Haji Paujan, dalam ilmu retorika namanya imagery, pencitraan tuh. Kalau memang Tuan Raja hebat, bisakah Tuan Raja menghidupkan manusia? Bisa. Bisa mematikan? Bisa. Mana buktinya? Ditunggu sama rakyatnya. Dikeluarkan 2 orang tawanan. Dikeluarkan. Lihat semuanya. Saya bisa menghidupkan manusia. Saya bisa mematikan manusia. Lihat semua oleh rakyatku ini. Dikeluarin 2 orang tawanan. Tawanan pertama dilepas. Lepas. Tuh, saya bisa menghidupkan dia, dilepas. Tawanan yang kedua dipenggal kepalanya, saya bisa mematikan manusia. Tuh, kata dia. Tuh. Jadi dia bisa menghidupkan, bisa mematikan manusia dengan kekuasaannya. Tuh, ya. Maka elektabilitasnya paling tinggi, nggak ada yang nyaingin itu. Nabi Musa kalah. Nabi Musa kalah itu, ya. Nabi Musa anak pungut. Kalah anak pungut mah sama anak kandung. Kalah itu. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai kedengaranlah kemana-mana bahwasanya 2 orang ini bisa menyembuhkan orang sakit. Ya. Karena syekhun a'ma qad ayyana fakadal basiru biidnillah. Ada orang tua yang sakit matanya bisa melihat biidnillah dengan izin. Jadi apapun dengan izin Allah Pak Bu, ya. Kalau Allah sudah izinkan, apapun yang mustahil bisa terjadi dengan izin. Makanya kita meminta apapun, membaca apapun, hajat apapun, jangan lupa ada kalimat biiznillah, dengan izin Allah. Ya. Tongkatnya Nabi Musa bisa membelah laut karena izin Allah. Jadi tongkatnya Nabi Musa bisa membelah laut dalam keadaan itu.
Dalam keadaan lain enggak. Coba tongkat bisa membelah laut, digetok tongkat bisa membelah laut. Begitu jalan digetok terbelah tuh orang, lah kan repot. Ketemu Bang Jali, jangan begitu Bang Jali, bercanda digetok palanya, tek terbelah langsung. Jadi biiznillah ya. Apapun bisa terjadi dengan izin. Ya, Pak Haji Paujan bisa kepilih dengan izin. Ada lagi yang lain caleg ngaji? Nggak ada, Pak Haji Paujan doang. Ya, jadi bisa terjadi walaupun di luar nalar, di luar logika. Wah, Pak Haji Paujan bingung. Waduh, sekarang saingan ketat. Wah, pasaran tinggi, yang bersaing anak sultan. Tapi apapun bisa terjadi, bahkan di luar logika. Kaming fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah, dengan izin Allah ya. Jadi sertakan Allah dalam kehidupan kita. Apapun bisa terjadi, bahkan yang mustahil pun semua bisa terjadi dengan izin Allah. Allahumma salli ala Muhammad ya. Kedengaran kemana-mana ya. Wa kana fihal maliku yuqalahu ibtihis wa kana min kibaril muluk. Nah, dan berita itu sampai terdengar ke telinga seorang raja yang bernama Iftihis. Rajanya namanya Iftihis. Kerajaannya bernama Intokiyah. Rajanya bernama Iftihis. Wa kana min kibaril muluk, dan dia adalah termasuk raja-raja yang hebat. Bagian dari raja-raja terkenal, ternama ya. Yunani ya, yang terletak di daerah Yunani ya. Yunani itu sebelah mana ya? Dia Eropa apa Afrika Yunani? Eropa ya? Belah mana Bu Yunani Bu? Yunani lah. Ketapang belok kiri. Ya. Jadi Intokiyah, negeri Intokiyah, rajanya namanya Iftihis. Iftihis ini memimpin sebuah kerajaan di negara Yunani ya. Apa yang terjadi dengan raja itu? Mendengar daripada berita tentang adanya dua orang yang bisa menyembuhkan ini itu dan dianggap sebagai utusan Nabi Isa, maka ya min abdihil asnam fa'atal khabaru ilahi qad adana faqala man antuma ya. Akhirnya dua orang tadi diketemukan kepada raja. Saya dengar-dengar di negara kita ini ada dua orang yang hebat. Iya Tuan Raja. Katanya bisa nyembuhin orang sakit. Katanya bisa membuat orang buta bisa melihat. Iya. Macam-macam penyakit bisa disembuhin. Iya. Bawa kemari. Siapa orangnya? Orang mana? Gue mau tahu. Begitu kira-kira. Nih kayak kita kayak dalang sandiwara aja ini. Biasa improvisasi gitu ya. Kan kalau cerita itu dibawakan dengan penuh penghayatan kan akan lebih bermakna gitu ya. Ketimbang lempeng aja. Ya. Bawa kemari. Ya. Akhirnya dua orang tadi dihadapkan kepada sang raja ya. Kemudian dihadapkan kepada raja, faqala, kemudian raja bertanya, "Man antuma?" Sampean wong loro iku sapa? Man antuma. Kan berdua jadi antuma. Kalau sendirian anta. Kalau bertiga beramai-ramai antum. Nah gitu. Jadi ketemu kan. Huwa huma hum hiya huma huna anta antuma antum. Nah, itu udah hafal banget Pak Haji Yatno tuh lagi belajar nahu. Wow. Pak Haji Suyana itu sekarang belajar nahu udah sampai badal. Iya, Imriti alhamdulillah udah bolak-balik. Iya, Imriti udah bolak-balik tuh. Jurmiyah, wah udah bolak-balik. Bolak-balik. Iya. Ya. Man antuma, sampean niku sapa wong loro? Tuh.
Aku ora tahu tuh, mon. Nggak pernah ngelihat air hangat, nggak ngelihat saya. Oh, kan air mineral. Enggak, bercanda. Ngaji subuh mah jangan terlalu itu banget ya. Emang kita anak santri. Kalau di pesantren subuh itu kan pres masih ya. Jadi ngajinya ngaji ilmu alat, ilmu nahu. Maka kalau di pesantren biasanya kalau habis subuh itu ngajinya ilmu nahu, hafalan gitu ya. Itu mah buat anak santri. Lah kita mah kan santri kolot. Tahu santri kolot? Santri tua kita itu kan masuk santri. Jadi nggak usah banyak yang berat-berat gitu ya, yang ringan-ringan. Karena kalau kita ini udah tua, pinter kagak wajib, tapi ngaji wajib. Allahumma sholli ala Muhammad. Kamu itu siapa wahai orang berdua, orang asing? Qala, lamnya pakai alif karena berdua. Qala, kalau sendirian qala. Berdua, qala. Bertiga, qalu. Apa qalu? Ngerokok dulu. Qalu. Ngerokok dulu. Ya. Kamu berdua siapa? Dua orang ini menjawab, nahnu rasulani min Isa alaihi salam. Kami ini Tuan Raja adalah utusan Nabi Isa alaihis yang terkenal dengan nama kaum Hawariyin. Oh begitu, iya. Lalu kalau kamu utusan Nabi Isa, ya qalal Malik fabimma ji'tuma, ya kamu berdua datang mau apa ke tempat saya? Arepmu iku apa tuh? Kamu mau ngapain datang ke tempat saya jauh-jauh? Utusan Nabi Isa mau ngapain ke tempat saya? Kamu berdua ini datang. Ada apa? Qala, dua orang ini berkata, linad'uka min ibadah. Ma la yasma'u wa la yabsaru ila ibadati ma yasma'u wa yabsaru. Kami datang berdua mengajak Anda semua menyembah kepada Tuhan yang bisa mendengar, bisa melihat, meninggalkan Tuhan yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Jadi kami mengajak Anda semua meninggalkan ibadah Tuhan yang nggak pernah bisa mendengar, Tuhan yang nggak pernah bisa melihat. Ya mereka kan menyembah berhala, patung-patung dan segala macam. Maka kalimat Quran, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kita sembah Tuhan yang menciptakan kita, bukan Tuhan yang kita ciptakan. Tuh. Jadi Tuhan yang menciptakan kita, bukan Tuhan yang kita ciptakan. Kalau patung-patung kira-kira nyiptain kita apa kita ciptain? Laki kita yang bikin. Tuh. Makanya dalam riwayat ya, itu Umar bin Khattab seringkali kalau salam, sholat ya, tahiyat akhir salam, dia nengok sebelah kanan, suka senyum-senyum sendiri, senyum. Nengok sebelah kiri, suka sedih, suka nangis. Dan ini seringkali terjadi, banyak sahabat yang menyaksikan. Alhamdulillah tuh, langsung double tuh. Makasih ya, teh manis, air anget, plus camilannya tisu. Ya alhamdulillah. Mari diminum Pak ya, duluan ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi buat apa kalian datang mengajak menyembah Tuhan yang benar? Tuhan yang menciptakan Anda bukan yang Anda ciptakan. Umar bin Khattab nengok sebelah kanan salam senyum, belah kiri nangis. Sahabat itu banyak yang tahu yang di sampingnya. Ya, lama-lama nanya sama Tuan Rasul. Tuan Rasul,
Ada apa? Umar bin Khattab kok aneh ya? Kenapa? Sering kali saya di sampingnya nengok sebelah kiri, dia nangis. Nengok sebelah kanan, dia senyum. Emang kenapa sih sama Umar? Ya kamu tanya sono, ngapa nanya saya? Kagak berani nanya Umar mah. Umar ditanya, urusannya repot ter. Sekali gampar kelenger kita. Nggak bisa, nggak berani saya. Ya udah, saya tanyain dah. Tanya sama Tuan Rasul. Umar. Iya Tuan Rasul. Ya. Katanya Umar itu kan orangnya kan sakti dia mah. Gede tinggi. Umar gede tinggi itu. Saking hebatnya Umar bin Khattab, jangankan musuh ketemu dia. Temen aja takut. Sampai setan takut ketemu Umar. Bener bu. Memedi, genderuwo dan sejenisnya takut tuh. Kita kadang-kadang di Indonesia itu lucu, mohon maaf. Kalau digambarkan di film setan-setan di luar negeri kan serem-serem. Ada yang kepalanya ketusuk pedang gitu ya. Dadanya ketusuk pedang. Setan di kita paling tusuk paku. Iya. Suketi. Dicabut pakunya jadi sundel bol. Iya, kadang-kadang lucu. Setan kita pocong. Kenapa takut? Lah dia aja kan minta tolong, minta dibukain, nguber kita, lompat jika gak sanggup. Lah kita bisa lari, kita ketakutan. Suster ngesot, lah coba itu. Takut sama suster ngesot. Lah kita mau udah jauh kemana tahu? Dia nyebrang aja nggak berani nyebrang. Lah coba nyebrang jalan suster ngesot, habis pada bungsut. Ya itu gambaran ya. Jadi setan aja ketemu Umar itu takut pak, bener. Jadi kalau setan mau ke Cipondo, ada Umar di depan, muter dia, muter lewat Royal. No, terus. Kagak berani ketemu Umar. Tuh, serem orangnya. Umar, iya Tuan Rasul. Saya dapat laporan katanya kamu ini unik. Unik kenapa Tuan Rasul? Kamu sering kalau salam tengok sebelah kanan kamu senyum, salam sebelah kiri kamu nangis. Ada apa Mar? Iya Tuan Rasul. Kenapa? Kalau saya salam nengok ke sebelah kanan, saya ingat zaman dulu saya senyum. Zaman dulu saya jadi orang jahiliyah nyembah berhala. Saya bikin Tuhan, bikin patung dari roti. Bikin patung dari kue tar. Capek saya sembah, saya lapar, saya potong hidungnya, saya makan. Saya potes kupingnya, saya makan. Saya potong tangannya, saya makan. Lama-lama Tuhan saya habis, saya makan sendiri. Kok lucu gitu ya, unik gitu. Oh iya. Lalu kenapa nih sebelah kiri kau sering nangis bersedih Umar? Saya ingat anak saya Tuan Rasul. Kenapa? Karena masa jahiliyah dulu saya pernah mengubur anak saya hidup-hidup yang gak bersalah. Dalam riwayat begitu ya. Dalam orang jahiliyah itu punya kebiasaan, kalau punya anak keturunan perempuan itu merasa malu, hina. Makanya yang membuat Abu Jahal, Abu Lahab ya. Abu Jahal itu senang Nabi lahir karena Nabi Muhammad seorang laki-laki, kan gitu ya. Jadi lahir Siti Aminah melahirkan anak laki-laki, dikasih tahu Abu Jahal, ada apa? Keponakanmu lahir. Yang benar. Iya. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Dikasih tahu laki-laki, langsung Abu Jahal ke rumah Siti Aminah. Ya. Sekali lagi saya ulangi, Siti itu bukan nama. Siti itu sebutan untuk perempuan. Semua perempuan di Arab dulu namanya Siti. Ya. Ibunya Nabi Isa namanya Maryam. Karena perempuan dipanggil Siti Maryam. Ada nggak di Quran ada tulisan Siti Maryam? Nggak ada. Yang ada Isa bin Maryam. Sama. Ibunya Nabi Muhammad namanya Aminatuz Zuhriyah.
karena perempuan dipanggil Siti Aminah. Istri Rasul yang pertama namanya Khadijah, karena perempuan dipanggil Siti Khadijah. Istri Nabi yang paling muda namanya Aisyah, karena perempuan dipanggil Siti Aisyah. Ya, itu panggilan perempuan tuh, Siti ya. Allahumma salli ala Muhammad. Saya mengajak kalian untuk menyembah Tuhan yang benar, yang bisa melihat, yang bisa mendengar. Qalal Malik, berkata Tuan Raja, alana ilahan duna ilahatuma. Qala na'am. Raja nanya, hei, apakah ada Tuhan selain Tuhan yang saya sembah? Tuh, kata raja begitu. Jadi berdebat nih, karena raja ini kan masih kafir ya. Adakah Tuhan selain Tuhan yang saya sembah? Apa kata dia? Naam, ada. Tuh. Ada Tuan Raja. Tuhan selain Tuhan yang Tuhan sembah. Ya. Siapa? Wa huwa min aujadaka wa rabbaka wa ilahataka. Dia itu adalah Tuhan yang berbeda dengan Tuhanmu. Beda, ya. Jadi Tuhan sebenarnya beda dengan Tuhan Anda. Beda dengan sembahan Anda. Ya. Qala qauma hatta undur fi amarakuma, ya. Fatabi'u ma fa'annasu. Akhirnya Tuan Raja itu marah. Kalian kurang ajar. Menghina Tuhan saya. Berarti menghina saya. Akhirnya apa yang terjadi? Raja mengusir dia. Keluar kamu dari tempat ini. Diusir dua orang ini. Diusir. Kemudian fatabihu manas. Diam-diam raja menyuruh pasukannya, menyuruh manusia ngikutin. Ikutin dia. Kemana tuh orang? Disuruh pergi tapi dibuntutin bahasa kita. Kemana dia pergi? Ikutin. Fa'audahuma, kemudian di tempat yang sepi, dua orang tadi dicegat. Tuh, dicegat sama pasukannya. Lalu wadarabuhuma, keduanya didorobu. Apa dorobu? Pukulin. Tuh. Jadi dua utusan tadi disuruh pergi, tapi dicegat, dipukulin. Tuh liciknya. Beda sama zaman Brahma Kumbara. Waktu jadi Satria Madangkara. Kan kalau dulu ada utusan begini, ngajak perang pun, ya kami perang. Utusannya selamat apa enggak? Selamat, gentle Satria. Tapi raja ini enggak. Dia marah, keluar kamu dari tempat ini. Diusir, tapi dibuntutin. Hei, anak buah, ya Tuan Raja, ikutin kemana dia. Lalu, biasa, sikat. Gitu 86 kan gitu ya, diikutin, ditangkap, kemudian dipukulin. Di mana? Fisuki, di pasar. Tuh, ternyata yang mukulin preman pasar. Ya, disuruh preman-preman buat mukulin dia di pasar. Di pasar, makanya kan di pasar mah aneh-aneh. Makanya ada kalimat, tempat yang paling dicintai oleh Allah di bumi adalah masjid. Yang paling dibenci adalah pasar tuh. Karena macam-macam kejadian itu, ada tipu menipu, ada macam-macam segala macam. Dagang pada nipu segala macam. Nah, akhirnya kurang berkah, maka biar berkah rezekinya, dagang jangan sampai sumpah palsu dan segala macam. Banyak nipu-nipu tuh. Berapa duit bu sekilo? 20.000, 15.000 ya. Kagak dapat bu, belian aja kagak nyampe sekarang mah. Padahal belian cuma 7.000. Yang benar bu, benar biar disumpah sambar geledek bareng-bareng dah. Pakai sumpah-sumpah sambar geledek bareng-bareng ya kagak mau kita. Tuh. Sampai ada preman yang tatonya, berentet tatonya. Sampai ada preman tatonya kiri kanan tangannya ditato. Ya. Sampai di sini ada tulisan jagal. Jagal. Sebelah kiri tangannya pasar. Waduh, di preman jagal pasar.
Pas gitu makan mie ayam jeger aja buka baju. Ada lanjutannya. Jagalah kebersihan pasar. Itu preman cinta lingkungan. Tatonya jagalah kebersihan pas. Dipukulin 2 orang ini di pasar. Wa fi riwayati Wahab Isa alaihi salam ba'atha hadaina rijlaini ila Intaqiyah. Ya. Dalam riwayat lain, Nabi Isa mengutus 2 orang ini ke sebuah negeri bernama Intaqiyah. Walam yusallan ilal malak fatalakal mudatu fakama fakhrajal malik. Ya. Kemudian ya, kedua utusan ini pergi, ya, dibuntutin, dipukulin, akhirnya ditangkap oleh sang raja. Ditangkap, suruh pergi, tapi diambil, dipukulin, ditangkap, dipenjara oleh raja tersebut. Tuh, dipenjara oleh raja. Lalu setelah dipenjara, apa yang terjadi saudara? Wallahu a'lam bisawab, yaitu jam berapa suruknya? Belum, terhadap pertanyaan jadi pas. Iya, jadi pas ya. Ya. Baik, ini ceritanya panjang, masih banyak ini. Ini kalau nggak salah masih 5 pertemuan lagi masih cerita ini. Ya, masih panjang ceritanya. Cerita tentang wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idja'ahal mursalun id arsana ilahimus. Nah ini ya, karena 2 orang utusan, fakadzahuma bi, nah dan seterusnya bitalisin ya, sampai utusan yang ketiga. Ini baru 2 utusan, sampai nanti ada kalimat fa'azazuma bithalis, dikuatkan dengan utusan yang ketiga. Jadi 2 orang di penjara, kemudian nanti diutus lagi 1 orang. 1 orang ini diutus oleh Nabi Isa sebagai pimpinannya, ya, sebagai pemimpin kaum Hawari untuk menyebarkan kebenaran di sebuah negeri bernama negeri Intaqiyah. Jadi utusan yang ketiga ini termasuk pimpinannya. Pimpinan ini bernama Sam'un, yaitu seorang yang bernama Sam'un. Bagaimana kelanjutan kisah dan ceritanya? Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah ya. Baik. Baik para jamaah. Apakah barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Dari mana dulu? Pak Haji Damiruddin, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah cerita yang 2 orang ini, Pak Ustaz. Ya. Sebetulnya dia tadi kan ada cerita awal menyembuhkan orang ya. Nah yang disembuhkan ini apakah anak raja yang kejam ini atau bagaimana, Tad? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Jadi awalnya masuk ke sebuah negeri bernama Intaqiyah. Katakanlah dia masuk Cipondo. Orangnya orang Jakarta, masuk lewat Dan Mogot. Contoh. Nah, ketika memasuki negeri tersebut bertemu dengan seorang yang bernama Bani Nazar. Kemudian dia ketemu, ngobrol, sampean sopo? Gini. Lalu ngapain kemari? Ngajak gini. Kemudian kamu buktinya apa? Kalau kamu seorang utusan gini. Saya bisa ini kan. Nah, kemudian kebetulan anaknya itu sedang sakit. Maka diajak ke rumahnya, ke rumah si Bani Nazar, dipegang sama 2 orang tadi dengan izin Allah langsung sembuh. Nah, kemudian berita itu tersebar. Woi, di sono ada orang hebat Nah, dia bisa yang bener loh. Iya, datang ke orang tadi, 2 orang tadi. Orang buta bisa sembuh. Jadi seperti itu, ya. Orang buta bisa sembuh. Nah, kelanjutan cerita ini, apakah ada hubungannya dengan keluarga raja? Ntar ada Pak Haji. Jadi pas gitu nanti Sam'un datang, kemudian Sam'un itu masuk ke lingkungan istana, ada apa gini ya. Kemudian suruh buktiin, bisakah kamu bisa menghidupkan orang mati? Ya,
ternyata ada keluarga raja yang udah lama mati. Bisakah kamu hidupkan? Akhirnya dengan izin Allah berdoa. Ini saya bacakan yang pertemuan yang akan datang. Tengah ngaji lagi jadinya. Jadi nanti ada juga keluarga raja yang udah meninggal dunia selama 7 hari, kemudian bisa dibangkitkan kembali, ya kayak gitu ya. Jadi intinya adalah ini adalah kelebihan yang Allah berikan kepada manusia, ya walaupun bukan sifatnya mukjizat, tapi karamah yang itu dipelajari oleh oleh pengikutnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi masyarakat yang disembuhkan awalnya. Kayak gitu ya Pak Haji ya. Baik, makasih. Ana Maning? Mana? Ya. Yang mana dulu? Pak Haji setahun lebih siapa? Ya. Tumben-tumbennya nanya Bang Jali. Bang Jali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam. Saya itu tahun 2002 mertua saya sakit. Kebetulan hatinya tuh ada yang luka. Kemudian karena dia mau nggak ke dokter, udah akhirnya berobat ke Kiai Maimun di sana di Tuban tuh Pak. Nah diinin ke bawa ke sana, diinin kambing Pak Ustadz. Coba deh dipotongin tuh kambing Pak, bener di hatinya itu ada yang luka. Nah saya lihat sendiri. Nah pas itunya hatinya diambil, alhamdulillah tuh mertua saya sembuh. Nah itu makanya ada kaitannya enggak itu, ada sakti lah itu Kiai itu Pak Ustaz. Mungkin itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan kita punya kalender kan berubah nih dari Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Bagaimana kalender itu bisa diadakan waktu zaman dahulu bahasa dengan Isa Al-Masih. Dan sekarang dirubah lagi dengan Kepres Yesus Kristus. Perbedaannya gimana Ustaz? Pendapat Ustaz gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Masalah sistem pengobatan ya banyak memang ya. Jadi tentang cara pengobatan orang tuh beda-beda. Caranya yang beda-beda, tapi tujuannya adalah sama, biar sembuh ya. Ada orang termasuk yang memindahkan penyakit ke hewan kambing, ya, ke hewan kambing. Kan ada gitu. Di sini juga banyak ya. Dulu pernah itu. Ada juga yang menyembuhkan dengan cara berzikir, ada berzikir. Nah, sekarang orang itu hebat, sakti segala macam. Ya mungkin saja Allah berikan kelebihan. Ya, Allah berikan kelebihan. Contoh, saya juga sebenarnya Bang Jali saya sakti. Bener. Tanya Pak Haji Yatno. Ada orang kagak denger omongan saya, mati dia. Iya. Ada orang kagak denger omongan saya, mati. Iya. Iya maksud jangan tegang-tegang banget. Mungkin ada ya pengobatan dengan cara seperti itu. Jadi dia ambil penyakitnya, dia pindahkan kepada kambing nih seperti ini. Ada mungkin seperti itu. Ada yang menyembuhkan penyakit dengan cara dioperasi tanpa proses operasi medis. Ada nggak seperti itu? Black talk langsung hilang. Ada nggak seperti itu? Ada. Macam-macam silahkan saja, silahkan ya. Sepanjang caranya itu benar, syariatnya benar, dan kepada kita pun dengan cara yang benar, kayak gitu. Silahkan ya. Nggak masalah. Orang penyembuhan Rasul juga ada di Mutalah Hadis itu sama. Kalau kamu terserang sakit, idastaqaista, apabila kamu terserang penyakit, fado iyadaika haitsu ma saqaita, maka letakkanlah tanganmu di atas yang sakit dan ucapkanlah kalimat ini, ulangi 3 kali berturut-turut ya. Ada itu caranya begini, ada. Media air juga ada. Jadi macam-macam cara atau thariqah orang menyembuhkan penyakit ya seperti itu. Adapun sembuh atau tidaknya semua dengan izin Allah, tergantung kita. Ada orang yang cuma dikasih air putih doang, zaman lu kan gitu ya, cuma dikasih air putih dia sembuh karena dia yakin ya. Ada yang dipindahkan ke kambing tuh. Ada yang macam-macam lah orang itu ya caranya. Silakan saja selama yang benar. Asalkan jangan kita berobat dengan cara yang salah. Bagaimana caranya ini? Oh, kamu harus minum darah, bawa ayam putih, ayam hitam, ya misalkan kayak gitu ya.
Ada orang pengen kaya harus begini, caranya nggak benar, ya salah. Ya, tapi kalau dengan cara yang benar, dipersilakan sah-sah saja ya. Termasuk dengan tadi kayak gitu ya. Gitu ya Bang Jali ya. Ya. Kemudian yang kedua tentang kalender. Jadi dari awal kan memang kita udah pahami bahwasanya semua itu kan dipalsukan. Semua itu dipalsukan, dari mulai yang namanya pensaliban Nabi Isa itu udah palsu. Udah palsu itu. Nabi Isa nggak pernah disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahu. Allah nggak pernah menyalib Nabi Isa. Allah nggak pernah membunuh Nabi Isa. Tetapi diserupakan Nabi Isa wajahnya kepada seorang pemuda yang bernama Yudas Askariot. Udah dipalsu itu. Termasuk tentang lahirnya Nabi Isa. Coba deh. Dalam riwayat Nabi Isa lahir, ketika Siti Maryam lahir, apa yang terjadi? Nabi Isa lahir, Siti Maryam melahirkan di bawah pohon kurma. Kemudian wahai Maryam, ketika melahirkan dia lapar, goyang-goyanglah pohon kurma. Logika, pohon kurma kan gede begitu ya. Kok bisa diorang-orang? Tahu diorang. Tapi dengan idillah jatuh buah kurma. Jatuhlah. Sekarang kita pikir, yang sering ke sana, pohon korma itu berbuah musim panas apa musim dingin? Ayo, musim panas apa musim dingin? Musim panas. Kenapa kok Nabi Isa di situ dilahirkan bulan Desember? Desember musim dingin apa musim panas? Musim dingin, ada salju, segala macam. Itu semua dipalsukan. Pohonnya pohon cemara, bukan pohon kurma. Semua itu dipalsukan, Pak. Termasuk Nabi Isa itu lahir tanggal 25 Desember, cerita tahun baru dan segala macam. Semua itu dipalsukan dari awal, cuma terus-terusan melembaga sampai sekarang, maka kita ikuti. Walaupun namanya Masehi, tuh, Isa al-Masih, maka diambil Masehinya. Ya, tapi semua itu udah palsu. Udah palsu sampai liburnya hari Minggu. Kenapa liburnya hari Minggu? Sementara kalau Islam liburnya hari Jumat. Karena hari Minggu oleh mereka disebut dengan holiday. Apa holiday? Hari suci. Kenapa suci? Karena hari Minggu dia pada ke rumah-rumah ibadah. Sementara buat kita Yaumul Akbar ay Yaumal Jumu'ah. Hari besar itu adalah hari Jumat. Jadi dari pertama memang udah dipalsukan. Tapi karena kita udah ribuan tahun, mungkin ratusan tahun sistemnya seperti itu, nggak bisa kita hindari. Ya Bu, Ibu lebih hafal bulan-bulan Masehi ketimbang bulan-bulan Hijriyah. Karena suami Ibu gajiannya pakai tanggalan Masehi. Tanggal berapa gajian Pak? Ntar tanggal 5 Maret. Pernah nggak suami Ibu gajian tanggal 8 Dzulhijjah? Kapan gajian Pak? Tanggal 8 Dzulhijjah. 8 Dzulhijjah. Dzulhijjah itu kapan ya? Nah, karena seperti itu, maka kita sulit. Makanya sekarang kalender itu banyak. Ada kalendernya nasional ya, Masehi. Ada kalender Jawa. Ada kalender Hijriyah. Itu ada tuh, lengkap itu. Kalau kalender di Al-Hilas, kalender apa itu? Tadi tuh. 2, Masehi sama Hijriyah. Ada yang pakai Jawa itu, pakai Pon, Pahing, Legi, Kliwon ya gitu, ada kayak gitu ya. Itu ya, cukup ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah ya. Sekali lagi saya nyatakan bahwa pengajian kita memang pengajian yang santai, nggak serius-serius banget ya. Ini namanya bukan kajian, bukan kajian, tapi pengajian ya. Nggak wajib pinter, tapi wajib ngaji. Mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang barokah, maslahat, manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, 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 ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akina bitaqwa jamila bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma aftah lana abwaaba ilmika kama fatahta ala anbiyaika wa awliyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin wal mutaakhirin wa ansurana rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.